Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel kesehatan. Semua hal tentang kesehatan akan dibahas di sini. Sebelumnya tulis di kolom komentar ya, asal dari mana saja, supaya kita lebih dekat. Jika ada keluhan silakan juga ditulis. Kami akan membahasnya di video selanjutnya. Jika diperlukan Bapak Ibu, jangan remehkan tape singkong. Makanan sederhana warisan nenek moyang ini ternyata adalah superfood. Probiotik tersembunyi yang bisa menyehatkan pencernaan, meningkatkan energi, bahkan jadi pabrik vitamin alami. Penasaran apa saja keajaibannya? Kita akan bongkar tuntas dalam video ini. Sebelum lanjut, saya ingin kenalan. Tulis nama panggilan dan dari kota mana Anda menonton di kolom komentar ya. Selamat datang kembali sahabat sehat di channel kita. Di sini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang unik. Kita tidak akan membahas suplemen mahal dari luar negeri, atau diet rumit yang sulit diikuti. Sebaliknya, kita akan kembali ke akar, ke dapur nenek moyang kita, untuk menemukan kembali sebuah harta karun kuliner yang seringkali kita pandang sebelah mata. Tap singkong. Bagi sebagian besar dari kita, tap singkong adalah camilan nostalgia. Mungkin kita mengingatnya sebagai isian roti gabin yang renyah, sebagai campuran es doger yang manis, atau dinikmati begitu saja dengan secangkir teh hangat di sore hari. Rasanya yang khas, perpaduan antara manis yang legit, sedikit asam yang menyegarkan, dan aroma fermentasi yang unik memang tidak ada duanya. Namun di balik kesederhanaannya itu, tap singkong menyimpan sebuah dunia keajaiban yang luar biasa bagi kesehatan kita. Ini bukanlah sekadar singkong rebus biasa. Ini adalah hasil dari sebuah proses alkimia alamiah, sebuah transformasi ajaib di mana mikroorganisme tak terlihat bekerja tanpa lelah untuk mengubah singkong yang padat dan penuh pati menjadi sebuah makanan fungsional yang padat. Nutrisi buat di saat dunia barat sedang gencar mempromosikan makanan fermentasi seperti kombucha, kefir, atau sourdough dengan harga selangit. Kita di Indonesia sebenarnya sudah memiliki juara fermentasi kita sendiri yang jauh lebih terjangkau dan telah teruji oleh waktu selama berabad-abad. Sayangnya, banyak dari kita yang belum sepenuhnya menyadari potensi besar yang tersembunyi di dalam setiap potong tape singkong. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas 5 keajaiban utama dari tape singkong untuk kesehatan kita, berdasarkan kearifan tradisional yang diperkuat oleh pemahaman sains modern. Siapkan diri Anda untuk melihat camilan sederhana ini dengan kacamata yang sama sekali baru. Keajaiban Daimiwe 1, gudang. Probiotik untuk usus yang bahagia keajaiban pertama. Dan yang paling utama dari tape singkong adalah perannya sebagai sumber probiotik alami yang luar biasa. Mungkin kita sering mendengar kata probiotik dalam iklan-iklan yogurt atau minuman kesehatan, tapi apa sebenarnya probiotik itu dan mengapa ia begitu penting? Memahami ekosistem di dalam perut. Kita bayangkan usus kita adalah sebuah taman yang luas dan subur. Di dalam taman ini, hidup triliunan penghuni kecil yang disebut mikrobioma, yang terdiri dari berbagai jenis bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Ada penghuni yang baik, bakteri baik atau probiotik, dan ada juga penghuni yang jahat, bakteri patogen. Dalam kondisi sehat, para penghuni baik ini jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka bekerja sebagai pekebun yang rajin, membantu kita mencerna makanan, menghasilkan vitamin-vitamin penting, dan yang terpenting, membangun sebuah benteng pertahanan yang kuat untuk sistem kekebalan tubuh kita. Faktanya sekitar 70% dari sel imun kita berada di sekitar usus. Jadi kesehatan taman usus kita secara langsung menentukan seberapa kuat imunitas kita. Namun, gaya hidup modern, seperti konsumsi makanan olahan, gula berlebih, penggunaan antibiotik, dan stres, dapat merusak keseimbangan ini. Ia bekerja seperti racun hama yang membunuh para pekebun baik dan membiarkan gulma, bakteri jahat tumbuh merajalela.
Saat bakteri jahat lebih dominan, berbagai masalah akan muncul. Mulai dari yang ringan seperti perut kembung, sembelit, dan diare, hingga masalah yang lebih serius seperti alergi, penurunan imunitas, peradangan kronis, dan bahkan gangguan mood atau kecemasan. Karena usus dan otak kita terhubung sangat erat. Tape singkong sebagai yogurt khas Nusantara, disinilah tape singkong menunjukkan kekuatannya. Proses fermentasi spontan yang terjadi pada pembuatan tape menggunakan ragi alami adalah sebuah proses pengembangbiakan berbagai jenis bakteri baik, terutama dari keluarga bakteri asam laktat, Lactobacillus dan kamir baik, Saccharomyces. Saat kita mengonsumsi tape singkong, terutama yang tidak dimasak, kita seolah-olah sedang mengirimkan satu batalion pasukan pekebun baik untuk memperkuat taman usus kita. Mereka akan membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat, memperbaiki keseimbangan ekosistem, dan memperkuat lapisan dinding usus kita. Jadi Anda tidak perlu selalu bergantung pada yogurt atau suplemen probiotik yang mahal. Dengan sepotong tape singkong, Anda sudah memberikan asupan probiotik khas Nusantara yang otentik bagi pencernaan Anda. Manfaat nyata dari usus yang sehat, dengan taman usus yang kembali subur berkat asupan probiotik dari tape, kita akan mulai merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah pencernaan seperti sulit buang air besar atau perut yang sering terasa begah akan berkurang. Penyerapan nutrisi dari makanan lain yang kita konsumsi juga akan menjadi lebih optimal. Sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih waspada dan tidak mudah tumbang oleh penyakit-penyakit umum seperti flu dan batuk. Bahkan banyak orang melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi makanan fermentasi, kulit mereka menjadi lebih bersih dan mood mereka menjadi lebih stabil. Semua ini berawal dari satu tempat, usus yang sehat dan bahagia, keajaiban Dreamo 2, pabrik vitamin B alami untuk energi dan saraf keajaiban. Kedua dari tape singkong adalah kemampuannya yang tak terduga untuk berfungsi sebagai pabrik nutrisi, terutama berbagai jenis vitamin B kompleks. Ini adalah keunggulan utama dari makanan fermentasi. Prosesnya tidak hanya mengubah rasa dan tekstur, tapi juga secara aktif menciptakan vitamin-vitamin baru yang sebelumnya tidak ada atau hanya ada dalam jumlah kecil di bahan asalnya. Mikroorganisme di dalam ragi tape adalah para pekerja pabrik yang sangat produktif. Proses terciptanya vitamin B dari fermentasi saat para khamir dan bakteri di dalam ragi memetabolisme gula dari singkong, mereka tidak hanya menghasilkan alkohol dan asam sebagai produk sampingan. Dalam proses biokimia yang kompleks di dalam tubuh mereka, mereka juga mensintesis atau menciptakan berbagai molekul vitamin B. Vitamin-vitamin ini kemudian dilepaskan ke dalam tape, memperkaya kandungan gizinya secara signifikan. Ini adalah sebuah proses fortifikasi alami, sebuah anugerah dari dunia mikroba. Fokus utama pada vitamin B1, tiamin. Sang pembangkit energi salah satu vitamin yang peningkatannya paling signifikan dalam tape singkong adalah vitamin B1, atau yang dikenal juga dengan nama tiamin. Apa peran tiamin bagi tubuh kita? Bayangkan tubuh kita adalah sebuah mobil, dan makanan berkarbohidrat seperti nasi atau singkong adalah bensinnya. Bensin itu tidak akan bisa menyalakan mesin jika tidak ada busi yang memantik apinya. Nah, tiamin inilah yang berfungsi sebagai busi tersebut. Ia adalah koenzim krusial yang dibutuhkan oleh sel-sel kita untuk mengubah karbohidrat glukosa menjadi ATP, yaitu molekul energi utama yang digunakan oleh seluruh tubuh, terutama oleh otak dan sistem saraf. Kekurangan tiamin, meskipun ringan, bisa menyebabkan gejala yang sangat umum kita rasakan. Cepat lelah, lesu, sulit berkonsentrasi, dan brain fog atau kepala terasa berkabut. Singkong rebus biasa memang sumber karbohidrat, tapi kandungan tiaminnya tidak terlalu tinggi. Namun setelah melalui proses fermentasi menjadi tape, kandungan tiaminnya bisa meningkat berkali-kali lipat.
Ini menjadikan tape singkong bukan hanya sekadar sumber energi, tapi juga sumber kunci kontak untuk menyalakan energi tersebut. Inilah mengapa setelah makan tape, banyak orang merasa tubuhnya menjadi lebih segar dan bersemangat. Bonus mengejutkan, kehadiran vitamin B12 selain vitamin B1, ada bonus lain yang lebih mengejutkan, yaitu kehadiran vitamin B12 atau kobalamin dalam jumlah kecil. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik bagi para ahli gizi. Mengapa? Karena vitamin B12 adalah satu-satunya vitamin yang secara umum dianggap tidak bisa ditemukan pada sumber makanan nabati. Ia hanya ada pada produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Inilah alasan mengapa orang-orang yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan sangat berisiko tinggi mengalami kekurangan vitamin B12 yang bisa berakibat serius pada kesehatan sel darah merah dan sistem saraf. Namun, penelitian menemukan bahwa bakteri-bakteri tertentu yang terlibat dalam proses fermentasi tape ternyata mampu mensintesis vitamin B12. Meskipun jumlahnya tidak cukup, turunkan seluruh kebutuhan harian kita dari tape saja, kehadiran vitamin B12 ini menjadikan tape singkong sebagai makanan nabati yang sangat istimewa. Sebuah bukti lagi betapa canggihnya proses fermentasi dalam menciptakan nutrisi-nutrisi yang bahkan tidak dimiliki oleh bahan dasarnya. Keajaiban. Free Menu 3. Meningkatkan penyerapan mineral penting keajaiban. Ketiga dari tape singkong mungkin adalah yang paling jarang diketahui, namun dampaknya sangat penting bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Tape singkong memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pembuka gembok nutrisi, terutama untuk mineral-mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan seng. Bagaimana ceritanya? Mengenal anti-nutrisi bernama asam fitat di dalam banyak bahan makanan nabati, termasuk singkong, dan juga biji-bijian, kacang-kacangan, serta beras. Terdapat sebuah senyawa alami yang disebut asam fitat. Senyawa ini seringkali dijuluki sebagai anti-nutrisi, bukan karena ia beracun, tapi karena strukturnya yang unik memungkinkannya untuk mengikat mineral-mineral di dalam sistem pencernaan kita. Bayangkan asam fitat adalah seorang satpam yang terlalu protektif saat ia bertemu dengan mineral berharga seperti kalsium yang kita butuhkan untuk tulang, zat besi untuk mencegah anemia, dan seng untuk sistem imun. Ia akan langsung memeluknya erat-erat dan menggemboknya. Ikatan yang kuat ini membuat mineral-mineral tersebut tidak bisa diserap oleh dinding usus kita, dan akhirnya hanya akan terbuang sia-sia bersama sisa makanan. Inilah salah satu alasan mengapa penyerapan mineral dari sumber nabati seringkali lebih rendah dibandingkan dari sumber hewani. Peran enzim fitase, sang juru kunci dari ragi, disinilah proses fermentasi pada tape kembali menunjukkan kehebatannya. Mikroorganisme di dalam ragi tape, selama proses fermentasi, akan menghasilkan sebuah enzim super bernama fitase. Enzim inilah yang bertindak sebagai juru kunci universal. Tugas utama enzim fitase adalah mencari dan memecah molekul asam fitat. Ia akan menghancurkan gembok yang dibuat oleh asam fitat, sehingga mineral-mineral yang tadinya terikat erat menjadi terbebas dan siap untuk diserap oleh tubuh kita. Proses ini secara signifikan akan meningkatkan bioavailabilitas atau ketersediaan mineral dari tape singkong itu sendiri dan juga dari makanan lain yang kita konsumsi bersamanya. Mineral-mineral yang berhasil diselamatkan dengan berkurangnya kadar asam fitat. Penyerapan beberapa mineral penting pun meningkat. Kalsium menjadi lebih mudah diserap, yang tentu saja sangat baik untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, terutama bagi para lansia. Zat besi. Penyerapan zat besi yang lebih baik akan membantu mencegah anemia defisiensi besi, yang gejalanya berupa lemas, letih, lesu, dan pusing. Seng, zinc. Seng adalah mineral yang sangat penting untuk fungsi sistem kekebalan tubuh.
penyembuhan luka, dan kesehatan kulit. Penyerapan seng yang lebih baik berarti sistem imun yang lebih kuat. Jadi saat kita mengonsumsi tep singkong, kita sebenarnya mendapatkan manfaat ganda. Kita tidak hanya memasukkan nutrisi yang ada di dalam tape, tapi kita juga sedang mempersiapkan sistem pencernaan kita agar bisa menyerap nutrisi dari makanan lain dengan lebih efisien. Ini adalah sebuah contoh sempurna bagaimana pengolahan makanan secara tradisional seringkali jauh lebih cerdas daripada yang kita bayangkan. Keajaiban 4. Sumber energi cepat and mudah dicerna. Keajaiban keempat dari tep singkong berkaitan langsung dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis. Sifat-sifat ini bukanlah sekadar untuk kenikmatan lidah, melainkan sebuah indikator dari manfaat fungsionalnya sebagai sumber energi yang unggul, terutama bagi kelompok orang tertentu. Proses pracerna oleh jutaan koki mikro seperti yang telah kita singgung di awal. Proses fermentasi adalah proses pra-pencernaan. Singkong mentah atau bahkan yang hanya direbus, sebagian besar terdiri dari pati atau karbohidrat kompleks. Pati ini adalah rantai molekul gula yang sangat panjang dan butuh kerja keras dari enzim-enzim di dalam sistem pencernaan kita untuk memecahnya menjadi gula sederhana, glukosa, yang bisa diserap sebagai energi. Bagi sebagian orang, terutama para lansia, yang produksi enzim pencernaannya mungkin sudah berkurang, atau orang yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit, mencerna makanan padat karbohidrat seperti ini bisa menjadi sebuah beban bagi perut. Nah, pada tep singkong, pekerjaan berat itu sudah diambil alih oleh jutaan koki mikro dari ragi. Enzim amilase yang mereka hasilkan telah bekerja tanpa lelah, memotong-motong rantai pati yang panjang, itu menjadi molekul glukosa yang siap pakai. Analogi sederhananya, tape singkong adalah nasi yang sudah dikunyah lembut oleh para mikroba. Hasilnya, saat kita makan tape, tubuh kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak energi untuk mencernanya. Glukosa di dalamnya bisa langsung diserap melalui dinding usus masuk ke aliran darah, dan dengan cepat diantar ke sel-sel yang membutuhkan energi. Manfaat khusus bagi lansia dan masa. Pemulihan sifat mudah dicerna dan cepat diserap ini menjadikan tep singkong sebagai makanan yang sangat baik untuk beberapa kondisi. Bagi para lansia yang seringkali mengalami penurunan nafsu makan dan masalah pencernaan, beberapa potong tep singkong bisa menjadi cara yang mudah dan lezat untuk mendapatkan asupan kalori dan energi tanpa membuat perut terasa begah atau tidak nyaman. Begitu pula bagi orang yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit. Saat tubuh sedang lemah, sistem pencernaan juga ikut melemah. Memberikan makanan yang mudah dicerna seperti tape akan membantu mempercepat proses pemulihan energi tanpa membebani organ-organ tubuh. Pembeda penting dengan gula pasir. Mungkin ada yang bertanya, jika isinya gula sederhana, apa bedanya dengan makan gula pasir atau permen? Perbedaannya sangat besar. Gula pasir adalah kalori kosong. Ia hanya memberikan energi tanpa disertai nutrisi lain. Sebaliknya, gula sederhana di dalam tep singkong datang dalam satu paket lengkap. Bersama dengan energinya, kita juga mendapatkan bonus luar biasa, berupa probiotik hidup, vitamin-vitamin B yang baru terbentuk, dan mineral-mineral yang lebih mudah diserap. Inilah yang membedakan gula alami dalam makanan utuh dengan gula rafinasi yang sudah diproses. Tentu karena ini tetaplah gula sederhana, porsinya harus tetap dijaga, namun nilai gizinya jauh lebih unggul. Keajaiban 5. Menghangatkan tubuh and kontroversi alkohol alami. Keajaiban kelima dari tep singkong adalah sesuatu yang mungkin sering kita rasakan secara langsung setelah mengonsumsinya. Itu sebuah sensasi hangat yang nyaman di dalam tubuh. Kearifan tradisional nenek moyang kita telah lama memanfaatkan efek ini. Namun efek ini juga berkaitan dengan aspek tape yang paling sering menjadi perdebatan,
yaitu kandungan alkohol alaminya. Mari kita bahas secara jernih dan mendalam. Efek menghangatkan tubuh. Sensasi hangat yang kita rasakan setelah makan tape disebabkan oleh dua faktor. Pertama, proses metabolisme gula sederhana yang cepat menghasilkan energi dan panas internal. Kedua, kehadiran alkohol atau etanol dalam jumlah kecil hingga sedang. Alkohol memiliki sifat sebagai vasodilator, artinya ia dapat melebarkan pembuluh darah. Saat pembuluh darah melebar, aliran darah ke seluruh tubuh meningkat, membawa serta rasa hangat. Berkat efek inilah, tape secara tradisional sering dipercaya sebagai obat alami untuk mengatasi kondisi masuk angin, meriang, atau untuk menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Meluruskan salah paham. Memahami kandungan alkohol alami pada tape. Disinilah kita perlu meluruskan pemahaman. Sangat penting untuk membedakan antara alkohol sebagai hasil sampingan fermentasi makanan dengan minuman keras atau khamr. Keduanya sama-sama mengandung etanol, namun proses, tujuan, dan hukumnya dalam pandangan keagamaan, khususnya Islam di Indonesia, sangatlah berbeda. Bayangkan api. Api bisa digunakan untuk memasak nasi yang menyehatkan dan memberikan kehidupan, tapi api juga bisa digunakan untuk membakar rumah yang merusak. Keduanya sama-sama api, tapi niat, proses, dan hasilnya sama sekali berbeda. Begitu pula dengan fermentasi. Fermentasi untuk membuat minuman keras seperti bir atau arak, sejak awal sengaja dirancang untuk menghasilkan kadar alkohol yang tinggi dengan tujuan untuk memabukkan. Prosesnya dioptimalkan untuk memaksimalkan produksi etanol. Inilah yang disebut industri khamr, dan produknya jelas haram. Sebaliknya, fermentasi pada tape adalah fermentasi makanan. Tujuannya adalah untuk mengubah pati menjadi gula, menciptakan rasa manis, tekstur yang lembut, dan mengawetkan makanan. Terbentuknya alkohol di sini adalah sebuah efek samping alami, tabii. Tujuan utama, kadar alkohol yang terbentuk pun pada tape yang dikonsumsi secara wajar. Tape muda atau matang, umumnya masih tergolong rendah dan tidak dimaksudkan untuk memabukkan. Pandangan Majelis Ulama Indonesia, MUI, untuk memberikan ketenangan, kita bisa merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI. MUI telah menetapkan bahwa etanol yang merupakan hasil sampingan alami dari fermentasi makanan, bukan dari industri khamr, hukumnya tidak haram selama dalam prosesnya tidak ditambahkan zat-zat haram lain, dan jika dikonsumsi tidak menimbulkan efek memabukkan. Banyak sekali makanan di sekitar kita yang secara alami mengandung etanol dalam kadar sangat rendah akibat fermentasi, seperti buah durian yang sangat matang, adonan roti, atau bahkan nasi yang sudah agak lama. Berdasarkan fatwa ini, tape yang dikonsumsi sebagai makanan biasa dalam porsi wajar dan tidak dengan niat untuk mabuk dikategorikan halal. Tentu saja, jika seseorang dengan sengaja membiarkan tape terfermentasi sangat lama, hingga kadar alkoholnya sangat tinggi, lalu memeras airnya untuk diminum dengan niat mabuk, maka itu ceritanya menjadi lain. Jadi kesimpulannya adalah, alkohol pada tape adalah produk sampingan alami dari fermentasi makanan, bukan minuman keras. Selama dikonsumsi dengan niat sebagai makanan dan dalam porsi yang wajar, ia tidak dianggap sebagai khamr yang memabukkan. Kembali menghargai harta karun lokal sahabat sehat sekalian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita, mengupas tuntas 5 keajaiban yang tersembunyi di dalam tape singkong. Kita telah melihat bagaimana sebuah makanan sederhana yang sering kita anggap remeh ternyata adalah sebuah gudang probiotik yang menyehatkan usus. Jodiwati Pore, vitamin B yang membangkitkan energi, seorang juru kunci yang membuka penyerapan mineral, sumber energi cepat yang mudah dicerna, dan penghangat tubuh yang nyaman. Kita juga telah meluruskan kesalahpahaman seputar kandungan alkohol alaminya,
membedakannya dengan tegas dari minuman keras yang memabukkan. Pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah sebuah ajakan. Mari kita mulai kembali menghargai dan melestarikan kekayaan kuliner sehat Nusantara, seperti tape singkong ini. Mari kita ceritakan kembali manfaat-manfaatnya kepada generasi muda, agar warisan berharga ini tidak lekang oleh waktu dan tidak kalah pamor dari makanan-makanan modern yang belum tentu lebih sehat. Tape singkong adalah bukti bahwa makanan lezat bisa sekaligus menyehatkan dan bahwa kearifan nenek moyang kita sangat relevan hingga hari ini. Tentu, seperti halnya semua makanan berkhasiat, kearifan dalam mengonsumsinya adalah kunci. Di balik semua manfaatnya, kita tetap harus ingat bahwa tape singkong adalah makanan yang tinggi gula sederhana. Teliti karnaustu, prinsip moderasi adalah segalanya. Nikmatilah tape singkong sebagai camilan selingan, bukan sebagai makanan pokok. Porsi kecil yang dikonsumsi secara tidak berlebihan akan memberikan kita manfaat terbaiknya. Bagi Anda yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, selalu bijaksana untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda. Setelah mengetahui kelima keajaiban ini, manfaat tape singkong mana yang paling membuat Anda terkejut atau paling menarik bagi Anda? Apakah perannya sebagai probiotik atau kemampuannya memproduksi vitamin B12? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, saya sangat ingin mendengarnya. Jika informasi dalam artikel narasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru untuk Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk apresiasi. Bagikan juga kepada teman dan keluarga Anda, agar semakin banyak yang mengetahui kehebatan dari tape singkong. Tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama dan membongkar rahasia-rahasia kesehatan alami lainnya dari bumi pertiwi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Salam sehat dan mari kita bangga dengan kuliner Indonesia.